Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rahmat Ramadan. Hari ini kita akan membahas soal ulangan harian yang kemarin sudah kalian kerjakan, tetapi masih ada beberapa yang belum mengerjakan dengan betul atau masih banyak yang salah. Kenapa perlu dibahas? Ya, agar apabila soal ini muncul di ulangan, maksud saya di penilaian tengah semester ataupun penilaian akhir semester, kalian bisa menjawab dengan benar dan juga sebagai perbaikan nilai. Nah, pada pembahasan kali ini yang akan dibahas adalah soal pilihan ganda nomor 1 sampai dengan nomor 10. Langsung saja nomor 1. Nah, pertanyaannya adalah rendah hati disebut juga A. Tawadu, B. Ta'awun, B. Tawakal, D. Tahmid. Manakah yang benar? Jawaban yang benar adalah yang A. Tawadu, ya. Jadi tawadu itu berasal dari bahasa Arab yang artinya rendah hati. Kalau ta'awun artinya saling menolong. Kalau C. Tawakal artinya berserah diri setelah berusaha sekuat tenaga, berserah diri kepada Allah setelah melakukan usaha dengan maksimal. Sedangkan yang C. Tahmid adalah salah satu kalimat thayyibah yang bunyinya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk nomor 1 rendah hati disebut juga tawadu. Jadi nomor 1 jawabannya adalah A. Ingat, rendah hati disebut juga tawadu. Kemudian nomor 2, arti dari ayat berikut adalah, nah, ayatnya berbunyi wala tamshi fil ardi maroha. Manakah yang benar? Apakah A, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan memalingkan muka, ataukah yang B, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong? Yang C, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan suara yang keras seperti keledai? Atau yang D, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan bangga? Manakah yang benar? Yang betul adalah yang B, yaitu dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Kenapa jawabannya B? Karena potongan ayat tersebut adalah potongan dari surat Al-Isra ayat yang ke-37. Ya, jadi nanti bisa dicek potongan ayat tersebut ya di surat Al-Isra surat 17 ayat ke-37. Oke, jadi nomor 2 wala tamshi fil ardi maroha artinya dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Oke, lanjut nomor 3. Seseorang yang memiliki sifat rendah hati apabila disapa dengan sapaan buruk maka akan membalas dengan apakah A. berdiri dan membisu, B. menyapa dengan wajar, C. apakah sapaan yang sama, yang D. sapaan dan salam. Manakah yang benar? Yang benar adalah yang betul adalah Oke, jadi yang betul adalah jawabannya yang D, sapaan dan salam. Bagaimana bisa jawabannya D? Nanti bisa kalian cek salah satu firman Allah yang ada di surat Al-Furqan surat ke-25 ayat yang ke-63. Ayat lengkapnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba Tuhan yang Maha Pemurah ialah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menegur mereka, mereka berkata damai, salam, qalu salama, sapaan dan salam. Untuk nomor 4 ya, lawan dari sifat sombong adalah A. rendah diri, B. iri hati, C. rendah hati, D. kaya hati. Yang paling betul adalah yang rendah hati ya, karena sombong itu menganggap bahwa dirinya lebih hebat dari siapa saja, tetapi kalau rendah hati adalah menganggap bahwa dirinya tidak lebih hebat daripada orang lain.
Kemudian nomor 5 ya, larangan sombong terdapat pada Al-Quran surat apakah A. Al-Isra ayat 17, B. Al-Isra ayat 27, C. Al-Isra ayat 37, atau D. Al-Isra ayat 34. Manakah yang paling manakah yang betul? Yang betul adalah yang C. Al-Isra ayat 37. Bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamsi fil ardi maroha innaka lang tahrikul arda walang tabluhul jibala tula. Dan janganlah berjalan di bumi dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tak dapat membelah bumi dan tak dapat pula mencapai setinggi gunung. Jadi larangan sombong diantaranya adalah di surat Al-Isra ayat 37. Nomor ke-6, manfaat yang kita peroleh dari perilaku hidup hemat dan sederhana adalah apakah A. Semua keinginan dapat terpenuhi pada masa sekarang, B. Dapat menabung untuk kebutuhan yang akan datang, C. Menjadi salah satu cara agar cepat menjadi orang kaya, yang D. Bisa peduli pada sesama manusia di sekitar kita. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Dapat menabung untuk kebutuhan yang akan datang. Ketika kita hemat, maka kita menggunakan hartanya untuk kebutuhan yang memang harus dipenuhi, tidak membeli barang yang tidak dibutuhkan dan tidak membeli barang karena dasar keinginan. Nah, ketika bisa hidup hemat, maka uang yang kita miliki bisa kita sisihkan untuk tabungan agar bisa memenuhi kebutuhan yang akan datang. Jadi yang paling benar adalah yang B ya. Dapat menabung untuk kebutuhan yang akan datang. Nomor 9 ya. Berikut ini yang termasuk mad far'i kecuali ya. Mad far'i itu artinya mad turunan. Manakah yang paling benar? Manakah yang betul? Yang betul adalah yang C, mad tabi'i. Karena di pembahasan yang sebelumnya mad itu terbagi menjadi dua, ada mad tabi'i dan mad far'i. Jadi yang benar adalah yang C, mad tabi'i. Kemudian ini ya, perintah hemat dan larangan boros terdapat pada surat apakah A. Al-Isra atau surat ke-17 ayat 26 sampai 27, ataukah yang B. Al-Isra ayat 21 sampai 22, yang C. Al-Isra ayat 15 sampai 16, yang D. Al-Isra ayat 31 sampai 32. Manakah yang benar? Yang betul adalah Al-Isra ayat 26 sampai 27 ya. Nanti bisa kalian cek di Al-Quran. Bunyinya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wala tubaddir tabdira. Innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya, berilah kepada sanak kerabat haknya, demikian pula kepada kaum miskin dan orang bepergian, dan janganlah menghambur-hamburkan harta dengan boros. Sesungguhnya orang yang boros itu saudaranya setan, dan setan itu selalu tak berterima kasih kepada Tuhannya. Jadi perintah hemat dan larangan boros diantaranya adalah terdapat pada Al-Isra ayat 26 sampai 27. Nomor 9 ya. Cara membaca hukum mad tabi'i adalah A. 4 alif atau 8 harokat, B. 2 alif atau 4 harokat, C. 3 alif atau 6 harokat, yang D. 1 alif atau 2 harokat. Manakah yang benar? Yang betul adalah yang D. 1 alif 2 harokat. Contoh bacaannya adalah fi, ma, kemudian u, dan seterusnya. Jadi bacaan mad tabi'i adalah 1 alif atau 2 harokat, yaitu ada D. Nah, ini soal yang terakhir. Salah satu perbuatan tercela adalah pemborosan, karena pemborosan adalah A. musuhnya setan, B. saudaranya setan, C. disukai setan, D. dibenci setan. Manakah yang benar? Nah, ini antara B dan C ini hampir benar semua, tetapi yang paling tepat adalah yang B, saudaranya setan. Nah, hal ini dijelaskan dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat yang ke-27 yang berbunyi, Innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura.
Sesungguhnya orang yang boros itu saudaranya setan. Oke, itu saja pembahasannya. Silakan bisa dicermati dengan baik agar lebih paham materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.